Rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini dengan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu bersilaturahim meski lewat udara melalui Zoom meeting ini untuk bisa bersama-sama berbincang tentang kebugaran dan kesehatan haji, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang insya Allah akan berangkat haji dan umroh di tahun 2023 ini, dan tentu juga siapa saja yang berkenan ikut di kegiatan Zoom meeting manasik online pada siang hari ini. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah dari junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu yang kami hormati, alhamdulillah narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, Bapak Dr. Haji Tesokaten juga sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti akan kita mintai kembangsih ilmunya, pengalamannya, termasuk juga keterampilannya dalam hal penanganan atau persiapan penyelenggaraan haji tahun ini, khususnya tentang kesehatan dan kebugaran haji. Tentu kita semua sudah tahu bahwa salah satu syarat haji adalah istitoah. Istitoah itu salah satunya adalah menyangkut tentang kesehatan. Dan sebagaimana sudah sering disampaikan, istitoah di bidang kesehatan ini bukan berarti untuk menghambat jamaah untuk bisa pergi ke Arab Saudi, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, tapi justru untuk menjaga diri agar penyelenggaraan haji dan umrohnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sehingga bisa meraih apa yang menjadi idaman dan tujuannya, yakni haji yang mabrur. Bapak Ibu yang berbahagia, selain istitoah, tahun ini juga sebagaimana yang sudah kita ketahui, banyak jamaah yang lansia, karena tahun kemarin, tahun 2022, yang jamaahnya berangkat hanya 46%, kurang dari 50%, itu tidak menyertakan jamaah lansia di atas usia 65 tahun. Maka tentu jamaah yang kemarin tidak berangkat, yang usianya di atas 65, itu ya berangkat pada tahun ini. Sehingga tentu butuh perhatian yang lebih terhadap banyaknya jamaah lansia yang akan berangkat tahun 2023 ini. Baik, mari kita awali dulu dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manasik online kita pada siang hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya kami persilahkan Pak Tejo, dan mohon nanti ada waktu untuk bisa berdialog, memberikan kesempatan kepada para peserta Zoom meeting mau menyampaikan pertanyaan, mungkin juga ada saran dan masukan. Ngersanipun Pak Dr. Haji Tesokaten, kami persilahkan. Pak Tejo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih kresek-kresek atau sudah jelas? Jelas. Jelas nggih? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak kasih, Ibu nyun sewu, Bapak Kabid
PHU yang kula hormati, Ibu Bapak Kasih bidang PHU yang kula hormati, Ibu Bapak jamaah sedaya yang kula hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk silaturahmi walaupun dalam media online ya. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat lan sedaya umatipun. Ibu Bapak yang kula hormati. Jelas nggih niki suaranya? Halo. Jelas. Oke. Jelas. Untuk share gambarnya juga sudah keluar nggih? Nggih, sampun. Nggih, Sampun. Nggih. Jadi Ibu Bapak pada siang hari ini itu kan tanggal 10 Februari nggih. Tanggal 10 Februari. Kemudian rencana pemberangkatan kloter pertama itu kalau tidak ada perubahan itu tanggal 24 Mei 2023. Jadi masih sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan untuk Ibu Bapak sedaya untuk mempersiapkan diri semuanya, kesehatannya, finansialnya dan sebagainya. Kemudian nanti tanggal 24 Mei sampai wukuf yang kalau nggak ada perbedaan lagi itu antara tanggal 27 atau 28 Juni 2023 sehingga 1 bulan. Sehingga kalau kita hitung mulai tanggal hari ini 10 Februari menuju wukuf itu kurang lebih 4 bulan. Nah, kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa haji pada tahun ini itu masih dalam suasana haji di tengah wabah COVID-19. Sehingga apapun nanti yang disyaratkan, Ibu Bapak harus mematuhi protokol yang 5M kemarin tetap harus melekat pada Ibu Bapak sedaya sehingga nanti yang tadi sudah direncanakan kloter pertama walaupun kita tidak tahu nanti kloter mana yang berangkat apakah Jogja apakah mana itu Ibu Bapak sudah siap sedia. Dan tadi sama Bapak moderator Pak Fauzi juga sudah disampaikan bahwa kemungkinan besar haji pada tahun ini sebagian besar nanti akan dipenuhi oleh lansia ya karena kemarin dibatasi 65 tahun ke bawah. Nah, untuk tahun ini kemungkinan karena keran sudah dibuka sehingga nanti akan dipenuhi 65 tahun ke atas. Sehingga tadi yang saya sampaikan untuk selalu mematuhi protokol itu tujuannya agar Ibu Bapak jamaah haji dalam posisi istitoah menuju 24 Mei ke depan. Ngeten nggih? Nah, sekarang untuk menuju ke 24 Mei itu pasti Ibu Bapak sudah melalui proses pemanggilan puskesmas. Nyun sewu, apakah sudah ada yang dipanggil puskesmas nggih? Nah, puskesmas jadi pelayanan kesehatan praembarkasi. Jadi nanti ataukah ada yang sudah dipanggil puskesmas atau belum itu nanti akan melalui yang namanya proses praembarkasi. Sehingga ini pra itu sebelum menuju ke embarkasi. Nah, di mana nanti di praembarkasi itu monggo Ibu Bapak bisa mengikuti manasik, kemudian baca buku yang berhubungan dengan haji, kemudian update informasi, kemudian menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, bersih, kemudian olahraga teratur dan sebagainya.
Nah, menika bisa Bapak Ibu lihat apa dan harus bagaimana, apa yang kita lakukan sebelum menuju ke embarkasi. Kebetulan tadi pagi saya mengisi di puskesmas, salah satu puskesmas, itu juga hampir 95% itu lansia. Tadi saya tanya itu yang paling muda niku usianya 70 tahun. Nah, 70 tahun. Terus yang paling tua tadi itu 87 tahun. Sekitar hampir sekitar 50 orang itu lansia semua. Jadi monggo nanti disiapkan. Kalau mungkin pada kesempatan siang hari ini ada teman-teman sejawat atau mungkin teman-teman petugas, ya nanti diharapkan untuk sabar yang lebih banyak itu. Sabarnya lebih. Karena kemarin pada bulan Januari saya juga ngisi itu hampir 60 orang itu lansia. Bahkan banyak yang sudah pakai kursi roda, pakai alat bantu jalan dan tidak punya pendamping. Nah, jadi sudah pakai kursi roda, pakai alat bantu jalan dan tidak punya pendamping, tapi beliaunya sehat itu. Jadi nanti monggo untuk kerjasamanya. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, kemudian apa pemeriksaan kesehatan pra-embarkasi itu? Jadi sebelum pemberangkatan atau pra-embarkasi itu ada 3 tahap, ada 3 pemeriksaan kesehatan haji, 3 tahap ya. Yang pertama itu penentuan risti atau tidak risti, yaitu resiko tinggi atau tidak resiko tinggi. Kemudian yang kedua penentuan istitoah, dan yang ketiga nanti kalau Ibu Bapak niku sudah diputuskan oleh puskesmas atau dinas kesehatan bahwa Ibu Bapak itu istitoah, nanti Ibu Bapak bisa bayar ya, pelunasan, kemudian ke embarkasi. Nanti di sana ada yang istilahnya tahap penentuan kelaikan terbang. Jadi apakah Ibu Bapak jamaah itu layak terbang atau tidak gitu. Jadi misalkan dulu kejadian pas di embarkasi Solo, jadi kita itu kemungkinan besar nanti SOC ya, ke embarkasi Solo, di sana itu HB-nya 6, sehingga beliau harus masuk ke rumah sakit dulu agar HB-nya diharapkan naik sehingga nanti bisa terbang. Kalau misalkan pada saatnya kelompoknya sudah berangkat dan dia HB-nya belum normal, maka akan mengikuti kelompok terbang selanjutnya. Nah, Ibu Bapak calon jamaah haji yang kami hormati, pada istitoah kesehatan itu sampun dirumuskan di Permenkes nomor 15 tahun 2016. Di situ tersebut ada 4 nggih. Yang pertama itu memenuhi syarat istitoah kesehatan. Jadi tanpa halangan, lurus, bablas, lolos, itu memenuhi. Kemudian yang kedua memenuhi syarat istitoah kesehatan dengan pendampingan. Jadi beliaunya itu memenuhi syarat istitoah tapi dengan pendampingan. Pendampingan di sini itu bisa dengan keluarganya, nggih, bapak atau anaknya, kemudian dengan pendampingan alat, pakai krek itu atau kursi roda, atau pendampingan dengan obat, itu namanya dengan pendampingan. Kemudian tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji untuk sementara. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nanti misalkan di embarkasi itu HB-nya 6, makanya harus dirujuk ke rumah sakit dulu, kemudian dibengkelkan agar HB-nya normal. Itu namanya tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan
untuk sementara. Sehingga nanti kalau HB-nya normal, beliau bisa diberangkatkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak memenuhi syarat istitoah. Nah, menika kalau nyuwun sewu, kalau tidak memenuhi syarat istitoah, nggih, nyuwun sewu tidak bisa diberangkatkan. Sehingga tadi tahap yang ketiga tidak memenuhi kelaikan terbang, nggih. Nah, terus nanti ada kriteria-kriteria apa yang tidak memenuhi syarat istitoah. Jadi misalkan sudah cuci darah sampai berapa kali dan sebagainya dan sebagainya. Nah, istitoah kesehatan jamaah haji menika nanti yang memutuskan adalah pihak Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kemudian jadi ini prosedur alur yang saya sampaikan tadi. Jadi awal pertama itu status kesehatannya itu resiko tinggi atau tidak, resti atau tidak, enten nggih. Jadi nanti apakah ini jamaah hipertensi, diabetes, jantung dan sebagainya nanti ada pengelompokan sama pihak puskesmas, dinas kesehatan itu nanti Bapak Ibu dikelompokkan gitu. Kemudian nanti menuju ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu yang ini, memenuhi syarat dengan pendampingan, kemudian tidak memenuhi syarat sementara dan tidak memenuhi syarat. Kalau nanti ini itu lolos, Ibu Bapak ke tahap yang ketiga, yaitu status kesehatannya layak terbang atau tidak layak terbang. Jadi nyun sewu, jamaah haji itu lebih sulit dari tes CPNS, nggih. Kalau tes CPNS itu CAT dan sebagainya, jamaah haji itu lebih sulit ini, tahapnya beberapa kali ini nanti. Nah, menika. Jadi ada 3 tahap, ini pra embarkasi. Nah, pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu di situ yang paling penting yang harus kita cermati bersama adalah yang merah menika, yang merah. Jadi jamaah haji itu diharapkan agar bisa mandiri dan mempunyai ketahanan yang kuat sehingga mboten tergantung pada kelompoknya, ya, karena memang harus disarankan untuk mandiri. Nanti di sana tidak selalu tergantung, karena kalau selalu tergantung nanti akan repot sendiri. Jadi menika yang ditekankan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu jamaah haji diharapkan untuk mandiri dan kuat, ya. Oke. Nah, sekarang apa saja yang harus kita siapkan sebagai jamaah haji pra embarkasi? Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah monggo Ibu Bapak untuk disiplin protokol kesehatan. Okay. Protokol kesehatan yang kemarin sudah sering kali kita dengungkan, monggo selalu ditaati, okay, untuk menuju ke 24 Mei dan selanjutnya. Kemudian monggo makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Mboten sah ngirit nggih. Makan yang pokoknya mantep, sing enak-enak, enten. Kemudian cek kesehatan dan istirahat yang teratur. Jadi monggo ini tadi karena kita hitung itu Ibu Bapak tinggal sekitar 3 bulan, ya, 3 bulan lagi, sehingga monggo harus selalu cek kesehatan dan istirahat yang teratur. Kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur itu monggo bisa jalan kaki, karena memang nanti jamaah haji itu akan selalu dibiasakan dengan jalan kaki, ya. Dari pondok ke masjid, kemudian lempar jumroh, kemudian dan sebagainya itu nanti sebagian besar itu jalan kaki. Sehingga Ibu Bapak kalau sudah mulai sekarang itu terbiasa dengan jalan kaki, menika nanti akan teradaptasi. Makanya nanti di puskesmas itu akan diadakan yang namanya tes rockpot. Nah, tes rockpot itu tes kebugaran. Tes kebugaran yang mana nanti
jaraknya itu 1,6 kilo. 1,6 kilo. Dan nanti itu Ibu Bapak ada rapotnya. Apakah saya itu baik, apakah tidak baik. Nah, makanya nanti kalau nyun sewu, Ibu Bapak jamaah haji yang mempunyai rapot yang kurang baik, makanya harus dilatih lagi, jalan kaki lagi, sampai nanti punya rapot yang baik. Jadi monggo itu nanti itu akan dilakukan di puskesmas tes kebugaran. Kemudian Ibu Bapak monggo selalu mengikuti penyuluhan kesehatan. Itu bisa dengan melihat di media, kemudian Mbah Google, YouTube, kemudian di puskesmas atau di mana-mana. Monggo silahkan selalu mengikuti penyuluhan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, nyuwun sewu, Ibu Bapak yang mempunyai penyakit hipertensi, diabetes, jantung, dan lain-lain, monggo mulai sekarang untuk dilakukan manajemen penyakit. Manajemen. Jadi mulai diatur apa yang harus saya lakukan, apa yang harus tidak saya lakukan, apa yang harus saya makan, apa yang tidak harus saya makan. Monggo nanti ini kembali lagi ke poin yang ketiga, yaitu cek kesehatan. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu itu rajin, monggo bisa ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Nanti Ibu Bapak bisa memanajemen penyakit yang Ibu Bapak alami selama ini. Okay? Kemudian nanti mendekati pemberangkatan, monggo pastikan bahwa Ibu Bapak itu sudah vaksinasi. Vaksinasi. Untuk haji, meningitis masih wajib. Untuk haji, meningitis masih wajib. Kemudian COVID jelas, monggo Ibu Bapak, karena nyuwun sewu, tahun ini itu kemungkinan besar adalah lansia, dan sekarang untuk lansia itu sudah dibuka untuk booster 2. Jadi monggo Ibu Bapak bisa segera untuk vaksinasi booster 2. Dan alangkah baiknya juga nanti Ibu Bapak untuk melakukan vaksin influenza, sehingga nanti pada saat di Tanah Suci, karena di sana itu jelas berkumpul berjuta-juta jamaah dari seluruh dunia, jadi nanti tamengnya Ibu Bapak itu lengkap, ada meningitis, ada influenza, ada COVID, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah aklimatisasi. Aklimatisasi itu menyesuaikan dengan suhu panas. Mei, Juni, Juli, itu biasanya di Arab Saudi itu suhunya panas. Biasanya sampai di atas 40, 45, sehingga mulai sekarang monggo Ibu Bapak itu untuk melakukan aklimatisasi atau penyesuaian dengan suhu panas, sehingga nanti pada saatnya di Tanah Suci Ibu Bapak sudah terbiasa, tidak kaget lagi. Nah, jadi kalau aklimatisasi itu contohnya itu kalau Ibu Bapak itu ke pasar, carilah parkir yang paling jauh. Jadi parkir motor paling jauh, kemudian nanti jalan kaki. Biar Ibu Bapak kepanasan, itu namanya aklimatisasi. Itu namanya bukan menyiksa diri, tapi penyesuaian tubuh suhu panas dengan nanti yang ada di Tanah Suci. Data misalnya ajeng sholat ke masjid itu, carilah parkir yang paling jauh, tapi aman, parkir yang paling jauh dan yang panas, dan itu namanya aklimatisasi. Kalau ke sawah itu yang sudah agak panas, nah itu namanya aklimatisasi. Nah, kemudian kenapa tadi kok olahraganya jalan kaki? Karena nanti dalam perjalanan haji itu minimal itu ada 4 rute jalan kaki yang cukup jauh. Jadi misalkan nanti tawaf itu 7 kali putaran,
Jarak terpendek itu 200 meter. Jadi kalau tawaf 7 kali putaran itu sudah 1,4 kilo. Kemudian setelah tawaf itu nanti Bapak Ibu Haji akan melakukan ibadah yang namanya sa'i. Sa'i itu kalau diukur 3,5 kilo. Sehingga kalau ibu bapak itu tawaf dan sa'i itu sudah 5 kilo. Sudah 5 kilo jalan kakinya. Itu nanti belum dari hotel pondokan ke masjid. Hotel pondokan ke masjid misalkan 2 kilo nggih, berarti sudah 7 kilo. Ini kita dereng pulang loh ini, belum pulang ke pondok lagi loh ya. Jadi rata-rata sehari kalau ibu bapak itu mau umroh gitu ya minimal 10 kilo. 10 kilo. Jadi monggo mulai sekarang dibiasakan untuk jalan kaki. Apalagi nanti kalau jalan dari kemah di Mina ke tempat melontar jumroh itu kira-kira 2-5 kilo. Kalau pulang pergi 10 kilo. Nah, jadi ya, banyak jalannya. Sehingga monggo dari sekarang dibiasakan untuk berjalan kaki. Sehingga nanti silahkan ibu bapak untuk membawa monggo nggih obat-obatan yang bisa untuk melemaskan otot-otot kaki. Nah, monggo saya tidak menyebut merek. Oke. Nah ini gambaran tawaf. Tawaf sampai 7 kali. Jarak terpendek 200 meter. Sehingga kalau kalikan 7 1,4. Tapi saya yakin ibu bapak tidak mungkin mepet. Uyel-uyelan. Sehingga kalau semakin jauh, jaraknya juga semakin jauh. Oke. Ini gambaran sa'i ini. Gambaran sa'i yang 3,5 kilometer. Nah, ibu bapak tadi pelayanan kesehatan pra-embarkasi. Ya, jadi masih di rumah, masih sebelum masuk ke embarkasi SOC. Atau nanti bisa ke Solo, atau misalkan NIA sudah dibuka juga di NIA, tapi kemungkinan besar masih di Solo. Nah, sekarang kita masuk ke pelayanan kesehatan di embarkasi. Di embarkasi ini nanti ibu bapak akan dinilai apakah nyuwun sewu ibu bapak jamaah haji itu layak atau tidak untuk terbang. Yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti misalkan nyuwun sewu ada yang HB-nya kok tidak bisa memenuhi syarat untuk terbang, ya harus direhab dulu, diperbaiki dulu, dibengkelkan dulu, sampai nanti bisa layak terbang. Nah, sekarang setelah diembarkasi nyuwun sewu, misalkan nanti lolos dan insya Allah lolos doya nggih, ini nanti pelayanan kesehatan di pesawat. Nah, ini di pesawat. Sekarang sudah mau naik di pesawat. Nah, di pesawat itu yang sering terjadi itu adalah jet lag. Ya, jet lag itu adalah masalah yang timbul karena penerbangan, karena ketinggian, ya, perasaan kelelahan dan kebingungan, bingung ya. Jadi misalkan banyak terjadi itu jamaah haji itu dulu itu turun dari pesawat itu jalan sendiri jauh ya, sampai jalan sendiri keluar, pesawatnya udah mendarat ya, terus singkat cerita sudah dibuka pintu dan sebagainya, jamaah haji itu jalan sendiri jauh, itu namanya disorientasi karena jet lag. Nah, gejalanya itu bisa kelelahan, gangguan tidur, kecemasan, sembelit, diare, ngeten niku. Jadi nanti monggo ini suatu hal yang harus diperhatikan ibu bapak jamaah haji semua. Nah, sekarang bagaimana kiat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya jet lag? Jadi ibu bapak relax, ya. Ibu bapak relax. Nah, jadi pokoknya nggak usah banyak pikiran, ya. Kemudian nikmati, insya Allah, ya, nanti perjalanan yang menyenangkan. Kemudian persiapkan segala keperluan itu jauh-jauh hari. Kita masih punya waktu 3 bulan, sehingga monggo ibu bapak bisa menyiapkan segala sesuatunya.
obatnya, kemudian apa yang harus dibawa ke sana, itu mulai dari sekarang. Halo? Halo? Ya, halo. Saya lanjutkan. Ya, Oke, sudah baik, sudah baik. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian mulailah tidur lebih awal, biar tetap bugar ketika berangkat. Kemudian nanti setelah naik pesawat, ubah waktunya jam dengan negara. Nanti akan dipandu oleh petugas, ya. Insya Allah nanti petugas akan membantu mengubah waktu jam sesuai dengan waktu negara tujuan. Nah, kemudian banyak minum. Jangan takut kencing selama di pesawat. Tapi kencingnya di toilet, nggih, toilet pesawat maksudnya. Jangan di kursi pesawat gitu, nggih. Jadi walaupun di dalam pesawat tapi tetap banyak minum air putih. Nah, makanya nanti akan disampaikan oleh petugas bagaimana cara memakai toilet pesawat, bagaimana cara selama di dalam pesawat gitu. Dulu itu pernah ada yang simbah-simbah itu karena takut ke toilet pesawat, kencing di kursi. Nah, ya sudah 10 jam tetangganya sampingnya itu ya bau kencing. Itu makanya monggo ini nanti petugas untuk mengedukasi jamaah haji bagaimana caranya menggunakan toilet di pesawat. Kemudian ini nggih, nanti lakukan pergerakan peregangan. Ini nanti akan dipandu oleh petugas nggih. Jadi nanti petugas akan memandu ibu bapak sedoyo nanti gerak-gerak tubuh di dalam pesawat. Karena perjalanan kita ya 8 sampai 10 jam, mungkin 11 jam gitu nggih. Jadi biar tidak bosen. Kemudian kalau sempat dan memungkinkan bisa sesekali jalan-jalan di dalam kabin, nggih. Ya, jalan-jalan maju mundur itu aja. Jangan keluar dari pesawat, nggih. Dan keluar, ini jalan-jalan maju mundur aja gitu. Jadi, nah kemudian ini hindari minum kopi. Nah, kenapa? Karena kopi itu membuat kita cepat dehidrasi. Nah, jadi kalau ibu bapak niku ngunjuk kopi mboten napa-napa tapi minumnya ditambah gitu. Karena kopi itu membuat orang cepat dehidrasi. Apalagi nanti kalau di tanah suci nggih, atau di Armusna yang suhunya panas, itu minum kopi boleh, tapi minum air mineralnya lebih banyak. Gitu. Karena kopi itu membuat kita dehidrasi, menguap, hilang. Kemudian tidak, kalau nggak penting jangan melakukan aktivitas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita itu agar kita terhindar dari jet lag, ya? Yang tadi itu jet lag itu karena confused, bingung dan sebagainya. Agar kita terhindar itu ternyata ada rumusnya. Niki rumus jadwal makan 4 hari menjelang keberangkatan. Sehingga kalau misalkan ibu bapak tadi itu terjadwal tanggal 24 Mei, itu jenengan hitung 4 hari mundur. Oke. Oh, saya terjadwal berangkat tanggal 24 Mei. Sehingga saya hitung mundur 4 hari. Ngeten? Oke. Hari pertama niku jenengan makan pagi, siang tinggi protein. Telur, steak, buncis, ngeten. Terus malamnya makan kentang. Itu hari pertama. Hari pertama nggih. Kemudian hari kedua itu makan ringan seperti salad, sup, jus niku. Kemudian hari ketiga itu kembali ke hari pertama. Hari ketiga itu kembali ke hari pertama. Hari keempat kembali ke hari kedua sampai embarkasi. Nanti insya Allah sudah disediakan makan minum. Oke. Terus nanti saya terjadwal tanggal berapa, mundur ke belakang 4 hari. Ngeten nggih? Saya terjadwal berangkat tanggal berapa, nanti kan akan disampaikan jenengan berangkatnya tanggal berapa. Insya Allah nanti kalau sudah mendekati pemberangkatan,
kemudian dihitung 4 hari mundur. Nanti makannya seperti ini. Ini salah satu usaha kita, ikhtiar kita agar tidak terkena jet lag. Nah, ngeten Ibu Bapak. Terus kemudian ini yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti selama Ibu Bapak di pesawat itu ada gerakan kepala, gerakan tangan, kemudian pinggang, kaki, dan itu nanti akan dipandu oleh petugas. Jadi jangan bergerak sendiri ya, makin adalah kacau malah mobang-mobing pesawatnya. Nah, jadi nanti akan dipandu oleh petugas. Kemudian kalau saat di pesawat tadi minum air putih, tetap aktif, nyaman, ngeten. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kita agak cepat mawon ya, agak cepat. Nah, nanti materi bisa kita share. Nah, Rampung gurung. halo, Udah rampung. Pribon? Berapa menit rampungnya? Lanjut Mbak Tejo. Lanjut ya, lanjut. Oke, Iki lanjut. sekolah dhuwur. Agak cepat Oke. karena waktunya. Wah, Simbah. Tayangan Pokoknya Slide Simbah, masih banyak. pokoknya Simbah mendengarkan saja. Nah, Simbah mendengarkan, insya Allah nanti sehat walafiat istitoah. Nah, ini masih di pesawat Simbah, masih di pesawat. Tadi sudah di praembarkasi, kemudian di embarkasi, kemudian sekarang di pesawat. Nah, pada saat di pesawat itu biasanya yang terjadi itu adalah masalah pencernaan. Nah, masalah weteng sih Mbah, perut. Nah, sehingga monggo sebelum jenengan itu berangkat ke embarkasi, sebelum berangkat ke Solo mungkin ya, usahakan tidak minum air yang bersoda. Ya, kula tidak contohnya mboten kula. Seneni kula mangke mereknya mboten. Pokoknya tidak bersoda atau yang mengandung CO2. Nah, nek seniki saged kula sebutke tidak makan bawang merah. Tidak makan bawang merah, bawang putih, kobis, kacang-kacangan, kacang tenan nggih. Ora kacang-kacangan, kacang tenan, ketimun, semangka. Dados sebelum terbang, Mbah Kakung, Mbah Putri, jamaah haji sedaya itu disarankan tidak makan bawang merah, bawang putih, kobis, kacang tenan nggih, mboten kacang-kacangan, kacang tenan, ketimun, dan semangka. Iku insya Allah nanti perutnya, sistem pencernaannya akan beres. Nah, kemudian jika kok perutnya itu sebah ngeten, perutnya itu tidak enak, nah, pokoknya niku perutnya tidak enak, niku usahakan mengeluarkan udara dari mulut. Didamu ngeten lho, Mbah. Ngeten. Atau kentut. Nah. Dados nek perutnya niku agak kurang beres, monggo simbah ngentut ngenten mawon. Oh, sinyalnya hilang. Waduh, Suaranya. sinyal hilang. Oke. Nah, sampingnya mambu rapopo Mbah. Nah, ngeten. Kalau jenengan itu kentut, kok sampingnya tidak mambu, niku malah bahaya. Nah, berarti dia tidak bisa membau bau, niku bahaya. Kemudian banyak melakukan gerakan, okay. Nah, sekarang kalau di pesawat ya, mungkin ibu bapak jamaah yang sudah pernah naik pesawat, ya sudah pernah naik pesawat, itu mungkin ada yang mengalami telinganya berdengung, nih ya. Telinganya berdengung nih kok. Itu yang namanya arotitis atau barotitis nih kok. Telinganya gendang telinganya nih kok nyeri nih kok. Oke. Kalau terjadi seperti itu, usahakan mengunyah permen. Jadi biasanya mangke sama petugas pesawat itu akan diberikan permen. Nah, itu monggo dikunyah, atau kalau misalkan kok tidak dapat pembagian permen, ya, permen entek enten, maka simbah
itu bisa menelan ludah. Ngeten niku, menelan ludah karena mboten angsal permen. Nah, menelan ludah nggih. Niku. Makanya nyun sewu mulai sekarang tumbas permen mangke dinggo persiapan. Kemudian kalau itu kok enggak berhasil, menggerakkan rahang bawah. Rahang bawahnya digerakkan, gerakan atau tidak berhasil, mangke nyuwun tulung petugas untuk meneteskan obat tetes hidung. Atau bisa dilakukan dengan melakukan manuver falsafah. Manuver falsafah itu seperti apa? Seperti niki, sekedap. Nah, niki seperti ini ngeten. Niki manuver falsafah. Nggih, manuver falsafah niku monggo si Mbah Kakung, Mbah Putri jamaah haji itu menutup hidung, ngeten, menutup hidung ngeten. Menutup hidung. Kemudian setelah ditutup hidungnya, kemudian menghembuskan nafas. Ngeten? Menghembuskan nafas sambil berbunyi bleb. Sambil berbunyi bleb. Dan, sambil telingane niku munyi bleb, ngeten niku. Nah, sambil bunyi bleb, ngeten nggih. Niku mangke terus lega, ngeten. Itu namanya manuver falsafah. Terus kalau nanti di pesawat itu kok ngeten niku, bunyi ngeten niku. Irungnya ditutup terus dimuskan. Ngeten sampai muni bleb, ngeten nggih. Nah, itu namanya manuver falsafah. Nah, tadi sampun di praembarkasi, sampun di embarkasi, sampun di pesawat. Sudah di praembarkasi, sudah di embarkasi, sudah di pesawat. Kemudian mendarat. Mendarat ya? Mendarat. Nanti mendaratnya itu bisa di Madinah kalau gelombang 1 atau di Mekah jika gelombang 2. Terus nanti ini tadi kan sudah di praembarkasi, kemudian di embarkasi, di pesawat, terus jamaah haji turun, mendarat. Di mendarat. Nah, mendaratnya itu bisa di Madinah, bisa di Mekah. Di Madinah niku jika gelombang 1, di Mekah jika gelombang 2. Terus nanti ada 2 kemungkinan. Kalau nanti niku jamaah haji atau ibu bapak niku termasuk gelombang 1, nanti turunnya di Madinah. Kalau masuk di gelombang 2, itu turunnya di Mekah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelah mendarat setelah pesawat mendarat? Itu yang dilakukan adalah monggo ibu bapak jamaah haji segera melakukan gerakan minum air bersama. Gerakan minum air bersama. Niku memang namanya gerakan Mbah Putri. Nah, jadi gerakan minum air bersama. Nah, gerakan ini berguna untuk mengurangi kelelahan karena itu tadi jamaah haji itu sudah 8 sampai 10 jam. 10 jam perjalanan dan untuk menghindari dehidrasi bagi para jamaah. Terus jamaah haji yang sudah mengalami perjalanan panjang berjam-jam dari Indonesia ke Arab Saudi, tubuh kita itu berpotensi kekurangan cairan. Kekurangan cairan, penat karena duduk yang lama, itu makanya dianjurkan untuk sering minum. Di pesawat pun ibu bapak dianjurkan untuk sering minum. Apalagi nanti di tanah suci harus sering minum. Jangan takut kencing saja, nanti terus minum lagi. Nah, ini contoh yang kita lakukan pada saat gerakan minum bersama. Nah, jadi setelah mendarat dari pesawat, terus kita kumpulkan di suatu tempat minum bersama. Nah, jadi ini untuk mengatasi kepenatan dan kekurangan cairan. Minum bersama. Nah, jamaah haji Indonesia itu akan mengalami perbedaan suhu ketika di Madinah maupun di Mekah. Karena Mei, Juni, Juli, Agustus itu suhu antara 40 sampai 50 derajat. Terus seperti tadi harus banyak
minum. Nah, sekarang tips agar tetap sehat saat menjalankan ibadah di Madinah, di Mekah itu seperti apa? 1, niki kurangi kegiatan di ruang terbuka. Jadi jangan lupa melengkapi diri dengan APD, alat pelindung diri. Payung, kacamata, masker, kemudian semprotan air, alas kaki, mereka harus selalu tersedia. Makanya mulai sekarang harus disiapkan. Pelindung kepala itu bisa payung, topi, peci, kacamata hitam, kemudian masker, botol spray, krim pelembab untuk kulit. Nah, mereka ini harus kita siapkan mulai dari sekarang. Masih punya waktu 3-4 bulan. Kemudian jangan lupa untuk selalu minum air putih untuk menghindari dehidrasi. Nanti ibu bapak jamaah bisa mengevaluasi warna urinnya. Kalau warna urinnya itu sudah mendekati coklat, ini yang paling bawah ini level 6, itu berarti nyun sewu sudah terjadi dehidrasi parah. Segera minum air yang banyak dan kalau bila perlu langsung ke petugas. Terus mangke akan diedukasi. Nah, kemudian yang ketiga itu hindari minum berlebihan, hindari minum yang berlebihan. Niko, kafein, soda, karena itu bersifat diuretik. Kalau soda itu meningkatkan kadar liur sehingga akan merasa haus terus, rasa hausnya akan meningkat. Nah, kemudian istirahat yang cukup, monggo istirahat yang cukup yang harus kita lakukan selama di sana. Kalau tidak penting jangan melakukan aktivitas. Kemudian konsumsi makanan sehat. Jadi monggo nanti selama di sana silakan, sana itu malnya banyak. Silakan ibu bapak jamaah bisa beli buah-buahan dan sebagainya, itu bisa. Atau yang sudah disiapkan itu biasanya juga terdiri dari buah-buahan dan sebagainya. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi monggo nanti ibu bapak jamaah haji baik nyun sewu nanti sakit maupun tidak sakit silahkan untuk selalu kontrol memeriksakan diri kepada petugas, khususnya ke petugas kesehatan. Nah, Niko, jadi niki tips menghadapi cuaca panas di Mekah. Jadi pakai penutup kepala, kemudian pakaian yang menyerap keringat, kemudian pilihlah makanan yang berkuah, alat pelindung, payung, topi, kacamata, niku selalu selalu berada di sekitar kita sehingga kita akan terlindungi dari suhu panas. Nah, ini adalah intinya. Jadi Al-Haju Arafah, haji itu di Arafah. Pelayanan kesehatan di Armusna. Setelah tadi itu ibu bapak mendarat di Madinah atau di Mekah, terus kemudian rangkaian kita adalah pelayanan kesehatan di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi harus pakai APD lengkap. Nah, APD lengkap. APD lengkap. Kemudian apa yang harus kita lakukan selama di Armina? Banyak makanan yang bergizi, banyak minum, kemudian hindari keluar dari tenda kalau kurang penting, kemudian taati jadwal kegiatan karena nanti kita akan disesuaikan dengan postur tubuh, misalkan Asia, kemudian nanti jadwal Afrika, Amerika dan sebagainya. Istirahat yang cukup, kemudian selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga walaupun nanti haji itu fisik, kalau kita tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, insya Allah tubuh kita akan sehat. Nah, ini yang terakhir. Alhamdulillah pas ini ya, 2:30. Setelah kita masuk di Armusna, kemudian ritual rutinitas, kalau di Madinah, Mekah, akhirnya kita pelayanan kesehatan kembali ke tanah air. Nah, ini sudah kembali ke tanah air. Apa yang harus kita lakukan selama
setelah kembali ke tanah air, nanti ibu bapak melakukan yang namanya karantina diri dalam waktu 14 hari. Jadi kalau maksudnya karantina diri itu menganalisa apakah ada keluhan-keluhan seperti demam, sesak, dan sebagainya. Misalkan ada, monggo segera kontrol ke kesehatan, fasilitas kesehatan. Kemudian juga istirahat dulu, makan bergizi, agar daya tahan tubuh kita itu kembali menjadi fit. Nah, terima kasih. Ini nanti ibu bapak bisa mengikuti di sini lengkap, ya. Ada salah nyuwun ngapunten. Monggo ibu bapak kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo Pak Fauzi. Oke, baik. Matur nuwun Pak Tejo. Ada satu pertanyaan sebelum pertanyaan lesan. Ada yang tertulis ini. Tentang vaksin Pak Tejo. Vaksin yang tadi sudah disampaikan Pak Tejo. Pertama tentang keharusan booster 2. Apakah itu memang harus atau boleh tetap booster 1. Kemudian jenis vaksin yang diakui ini sudah cukup lama, tapi nggak apa-apa. Nanti Pak Tejo biar bisa memberikan penjelasan apa yang dibolehkan atau diizinkan, Moderna, Pfizer, Sinovac atau yang lain. Kalau ada tambahan lagi ini tentang booster kedua. Booster kedua itu bagaimana cara memperolehnya? Jamaah cukup nunggu dari puskesmas atau rumah sakit daerah gitu, atau jamaah yang proaktif menghubungi puskesmas atau rumah sakit daerah. Monggo Pak Tejo. Matur nuwun. Jadi vaksin itu adalah tameng kita di sana. Sehingga kalau kita itu mau tempur, ya kita itu bawa pedang, bawa tameng, bawa perisai dan sebagainya. Makanya tadi disebutkan ada 3 vaksin ya. Vaksin meningitis itu masih wajib untuk jamaah haji. Kemudian influenza itu sunnah. Tapi kalau saya sebagai seorang medis, saya wajibkan. Nah, gitu. Karena kita di sana itu akan berkumpul dari seluruh dunia, di mana kita tidak tahu apa penyakitnya dan sebagainya, sehingga kita tamengi dengan vaksin influenza. Dan itu tidak mahal kok, ya. Itu monggo bisa di rumah sakit yang menyelenggarakan vaksin influenza. Kemudian kalau vaksin COVID itu mulai beberapa, mungkin malah sudah lama, ya, itu sudah dibuka booster kedua untuk lansia, ya, booster 2 untuk lansia. Dan itu kalau nggak salah dinas kesehatan sudah membuka. Jadi monggo jemaah haji untuk proaktif, nih, untuk proaktif bisa lewat sosmed, karena juga banyak juga yang mengumumkan lewat Instagram, lewat mana aja itu, yang misalkan puskesmas ini itu membuka vaksin booster 2. Nah, untuk jenisnya monggo, itu jenisnya itu adalah vaksin yang tersedia, ya. Vaksin yang tersedia di fasilitas kesehatan yang menyediakan. Sehingga kalau saya vaksin booster 2 sangat membantu, ya. Jadi monggo masih ada kesempatan, sehingga karena waktu pemberian vaksin itu juga ada interval waktunya. Sehingga nanti kalau ibu bapak jamaah haji yang belum vaksin meningitis, mau vaksin booster, mau vaksin influenza, itu ada jeda waktunya. Sehingga kalau kita itu sekarang masih sekitar 3 bulan ya untuk pemberangkatan, ya masih bisa. Jadi monggo silahkan ibu bapak jamaah haji untuk proaktif ke FKTP, ke puskesmas, ke dinas kesehatan. Insya Allah masih terus dilayani. Khususnya untuk lansia dibuka secara luas. Kalau misalkan yang belum lansia itu kemarin kalau tidak salah itu sudah dibuka untuk usia 18 tahun ke atas.
Nah, saya yakin untuk jamaah haji ini sudah di atas 18 tahun ya. Nggih. Nah, sudah di atas 18 tahun. Gitu, Bu. Nah, jadi si Mbah Huti ya monggo untuk booster aja lah. Itu jadi nanti misalkan sewaktu-waktu nanti booster 2 itu dijadikan syarat untuk perjalanan, itu udah siap gitu loh. Gitu aja Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak, namanya. Iya, salam. Loh, Pak Fauzi kemana ini? Iya, monggo. Pak, saya Bu Nurul. Nggih. Bu Nurul. Makanya Pak, untuk yang suntik influenza sama satunya tadi meningitis itu jaraknya dari booster berapa hari ya Pak ya? Oh, nggih, itu makanya nggih. Kalau minimal itu paling aman nggih. Sebulan paling aman. 2 minggu, 2 sebulan itu. Makanya kalau sekarang masih 3 bulan, Ibu nyun sewu Ibu dereng meningitis nggih. Dereng. Baru booster 2 Pak. Oh, booster 2-nya sudah ya? Ya sudah. Oke. Kalau meningitis itu nanti 2 minggu sebelum berangkat, Bu. Terus influenza? Kalau influenza makanya dijarai dengan meningitis ya jarai 2 minggu, seminggu 2 minggu ngeten. Oh gitu. Matur nuwun Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Oke. Pak, saya mau tanya. Saya kan berangkat sama suami, tapi suami saya itu dari Gunung Kidul. Apakah boleh ikut puskesmas yang saya tinggali? Itu. Terus yang kedua, masa berlaku meningitis itu berapa tahun atau bulan? Saya soalnya kemarin September sudah meningitis. Yang kedua. Kalau Ibu niku meningitis itu kan 2 tahun ya. Oh, jadi kalau September insya Allah masih. Tapi September tahun kemarin toh Bu, buatan September 2022. Oke, siap. Nah, terus kalau yang puskesmas itu biasanya puskesmas domisili, Bu. Oh, domisili. Karena tercatat di sana. Oh ya. Tercatat di sana. Nah, cuma nanti kalau misalkan mau, maksudnya pripun? Maksudnya ya kan suami ikut saya. Dia dari Gunung Kidul mau ikut saya dari Jogja gitu. Ke Jogja, daerah kota. Oh, nggih. Dicoba saja nanti Ibu matur ke puskesmas Jogja nggih. Ya. Punya Jogja, ini bisa enggak misalkan nanti kan berarti itu kan nanti Bapak kan ikut pembinaan di puskesmas Jogja niku, terus nanti tes rapotnya di situ ngenten to niku? Iya. Nah, monggo itu nanti kan matur saja, insya Allah bisa Bu, masih dalam provinsi yang sama. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, kalau masih ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak, para peserta Zoom meeting, kami persilakan. Atau sambil menunggu, ini ada di chat Pak Tejo. Oke. Ya, tentang booster 2 tadi itu, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Monggo bapak-bapak yang kira-kira belum dapat booster kedua, langsung kemauan datang ke puskesmas atau ke dinas kesehatan ya, tanpa konfirmasi dulu ke Kemenak. Jadi monggo aktif aja tanyakan ke puskesmas atau ke dinas setempat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tejo juga itu. Lajeng ini ada satu lagi, kepastian daftar jamaah haji diumumkan. Pak Niku didik kula lho. Kita tunggu saja Bapak dan Ibu sekalian. Kita tunggu saja karena memang sampai saat ini Kementerian Agama belum mengumumkan daftar jamaah yang berhak berangkat tahun 2023 ini. Daftarnya sesungguhnya sudah ada tapi baru dikonfirmasi. Saat ini masih proses konfirmasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera diumumkan ke masyarakat. Terus mohon maaf, ditunggu rumiyin. Mudah-mudahan tidak lama akan disampaikan pengumuman tentang daftar jamaah haji yang berangkat atau berhak berangkat tahun 2023 ini. Ngaten. Monggo, kalau masih ada yang mau ditanyakan.
katosipun sudah nggih. Alhamdulillah penjelasan dari Pak Dr. Tejo tadi sudah cukup gamblang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk persiapan keberangkatan haji, khususnya keberangkatan haji tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan menjaga kesehatan dan kebugaran, termasuk dari proses awal sampai tadi di pesawat, di tanah suci dan kembali, Bapak dan Ibu sekalian yang khususnya akan berangkat bisa menerapkan dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik, sehingga melaksanakan hajinya juga dalam keadaan fit, sehat, bugar, dan tentu dengan demikian maka seluruh rangkaian ibadah haji bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas atensinya, atas perhatiannya, dan tentu Pak Tejo, Pak Dr. Tejo, matur nuwun sekali atas sharing ilmunya, pengalamannya, dan beberapa kiat dan nasihatnya. Mudah-mudahan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita syukuri pertemuan kita siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dalam memandu jalannya Zoom meeting manasik haji online pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo bisa mengikuti di sini juga, Ibu Bapak. Lengkap, ini dari awal sampai akhir ada di situ. Terima kasih Pak Dokter. Materinya.